masih episode 2 part 2 soal mendaki gunung pertama kali. Kemarin cerita sebelumnya itu habis subuh berangkat. Saya sambil mengingat-ingat, memanggil kembali ingatan-ingatan masa lalu. Ya, ada kesukaan tersendiri sih. Ya, biar nggak lupa. Ini sudah lama tidak saya obrolkan dengan teman-teman karena pasca COVID saya sudah lama sekali tidak mendaki gunung. Jadi soal detail mendaki gunung sedikit agak lupa, apalagi ini yang pertama kali. Oke, lanjut. Subuh itu berangkat dari Malang Kota, sekitar kampus di Malang. Berangkat sampai Ranupane itu masih pagi. Jam 8 ya, jam 8.09. Ya seperti cerita sebelumnya. Sebelum sampai Ranupane itu rem motor teman saya belum. Jadi dia rem itu pakai sepatu, pakai kaki. Vario masih ngebul itu. Jalan-jalan ngebul. Sedikit miris sih, lihatnya ngeri. Itu ya untungnya tidak terjadi apa-apa. Itu yang kami syukuri. Istirahat jenak, motornya supaya adem, rem cakrapnya itu supaya adem. Kalau nggak salah disiram air minum kemarin. Waktu itu ya disiram air minum supaya dingin. Siram sampai Ranupane, kita parkir motor. Habis itu temen tutup. Habis itu ada temanku yang ngurusi pendaftaran dan lain-lain. Soal prosedur sebenarnya detailnya waktu itu di 2017 awal. Kurang menahu karena memang soal administrasi teman saya yang ngurusi. Ya tapi setidaknya ada sedikit yang bisa saya ceritakan karena saya juga pelaku di situ. Pelaku dan juga yang mengontrol teman-teman saat mendaki, manajemen semangat. Semangat. Orisi pendaftaran, jadi dia di loket ya, bayar. Aku lupa bayarnya berapa. Berapa bayarnya? Kalau teman-teman masih ada yang ingat, ya monggo. Silakan tulis di kolom komentar. Sekitar 2017 awal. Ya, 2017 awal di Mahameru. Setelah teman saya ke loket pendaftaran, dia kembali, yang disuruh antri dulu. Ada istilahnya apa ya dalam mendaki itu, ada pengarahan di balai di Ranupane. Seingat saya itu balai, ruangan untuk teman-teman pendaki di Mahameru. Sebelum mendaki itu ada pengarahan di sana, ada tatip dan tanggung jawab. Istilahnya diarahkan mendaki di Mahameru, di Semeru itu bagaimana.
salah satu hal yang masih tertanam di benak saya itu bapak-bapak yang memberi pengarahan, bapak-bapak. Beliau bilang soal tanggung jawab dari pengurus yang ngurusi wilayah pendakian Gunung Semeru itu hanya sampai Kalimati. Dan ada Rempane yang pos untuk ngecamp, untuk transit itu. Rempane sama Kalimati. Setelah Kalimati, kalau ingin ke Puncak Mahameru itu sudah mereka itu sudah nggak bertanggung jawab lagi ketika ada apa-apa. Mereka hanya bertanggung jawab hanya sampai Kalimati. Itu pasti sudah dirembukan dan lain-lain, karena ya statusnya kan juga masih aktif waktu itu. Waktu di puncak saja pun jam 9 itu asap belerang itu sudah naik, ngebul. Ini istilahnya wedus gembel ya, istilahnya wedus gembel. Asap tebal yang ngebul ke udara itu salah satu pengarahan yang masih saya ingat. Itu muat dari ruang balai pengarahan ada sekitar ber-50-an kalau nggak salah. Di situ lucunya, kami yang first time pertama kali mendaki agak melongo, toleh kanan toleh kiri. Ya style pendaki yang kami lihat ya berkaca yang orang-orang lain waktu pengarahan itu. Mendaki kayak gitu ya. Ya bayangkan 5 anak teman saya itu yang daki semuanya pakai celana jeans itu, buat yang pakai sepatu daki waktu daki itu cuma 2-3 anak kalau nggak salah. Selebihnya sepatu futsal yang dipakai. Konyol. Dan jaketnya, kalau jaket saya sendiri itu pinjam. Saya pinjam jaket kalau nggak salah. Bukan jaket yang tebal gitu, hanya mengandalkan sleeping bag pun gak semuanya sih, gak semua punya sleeping bag, gak semua bawa. Konyol. Dan carrier-nya, tas daki itu yang kami bawa nggak semuanya pakai tas daki. Jadi yang pakai tas sekolah juga yang dipakai. Yang pakai carrier itu hanya 3 anak, buat 3 anak kalau nggak 2 anak, buat tenda, logistik, tenda dan air putih. Ya namanya pertama kali ya. Dan yang kami bawa itu sarung, selimutnya itu sarung. Ya untungnya nggak terjadi apa-apa, tapi serius dan sangat betul. Saya masih mengingat, ingin sekali ke sana lagi waktu ke Ranukumbolo. Pemandangannya itu sungguh menakjubkan, dan itu yang membuat saya candu mendaki gunung dan menggali lebih dalam lagi ilmu tentang alam. Lebih tepatnya nanti hubungan manusia dengan alam. Indah. Satu hal yang terucap, indah. Sangat indah. Sebelum ke Ranukumbolo itu,
ini terkesan loncat pembahasan. Kembali lagi, setelah pengarahan dari balai, kita berangkat. Waktunya itu siang, berangkat siang atau jam 10 ya, saya lupa startnya. Siang kita berangkat, antara kalau tidak salah itu jam 10 startnya, jam 10 siang, pagi menjelang siang, antara jam itu sampai jam 1-an, jam 12 berangkat. Ya, sebelum kami memutuskan untuk mendaki itu sudah ada prepare untuk fisik, ya olahraga dikit-dikit. Kalau teman-teman dari Malang itu futsal untuk memanaskan tubuh biar nggak kaget mendaki. Ya namanya manusia kalau sudah berhadapan dengan alam kan taruhannya nyawa ya. Ya mau nggak mau untuk soal manajemen sehat, stamina juga itu dipersiapkan. Dan saya itu juga sering sebelum berangkat sudah ngobrol ke teman-teman yang daki itu. Saya sangat ingin lagi suasana di Gunung Semeru, ingin kembali lagi, mengingat masih teringat suasananya dan pemandangannya. Sayangnya foto-fotonya itu punya saya hilang, ada di teman saya yang ada di mana? Di Jawa Tengah, Pekalongan sana, Batang. Ingin kali minta filenya lagi. Laptop saya yang ada foto-foto di sana, arsip foto video itu di laptop yang sudah lama, sudah rusak. Perjalanan lah dari Ranupane ke Ranugembolo. Saat awal itu detail posnya saya lupa ada berapa pos itu ya. Teman-teman yang sudah pengalaman mendaki di Semeru, yang sudah pernah dan masih ingat ada berapa pos ya, silahkan berbagi informasi. Saya lupa 2017, sekarang 2025. Sampai ya tadi sebelum Ranugembolo itu ini akhirnya berbicara yang perbincangan loncat tadi, karena sekilas tadi terlewat suasana, pemandangan alam, ketakjuban saat itu terlintas sebelum Ranugembolo. Waktu itu kenapa nggak teriak ya? Kalau teriak hari ini saja sewaktu bercerita kembali, serasa ingin berteriak lagi. Emang kemarin berteriak ya, serasa ingin berteriak mengingat suasana itu. Jadi Ranugembolo itu kan danau. Nah, tempat untuk camp kita dari seberang. Jadi sebelum ke tempat campnya, kita seperti memutari dulu danaunya di pinggiran gitu. Jadi memang
view pemandangan sekitar itu terlihat di sana. Dari sudut jalan yang dilewati ke tempat camp Ranukumbolo itu. Ranukumbolo, bisikan alam yang indah. Suasananya itu kalau dideskripsikan gimana ya, ada kan ya lumayan capek sih. Mendirikan tenda itu jam 6, jadi bisa diperkirakan sampai Ranukumbolo itu jam 6 sore. Start sekitar jam 10-an, berapa jam itu sudah ya, sampai ketemu danaunya pun itu masih beberapa 1 jaman kalau nggak setengah jaman. Ya cukup capek ya, jadi badan itu sudah berkeringat penuh, baju juga sudah basah, apalagi kalau nggak gerak itu dinginnya datang, lapar juga karena kami hanya bawa mie instan dan lontong. Teman gue itu bawa bekal lontong. Itu kan makanan berat ya, bukan makanan ringan. Makanan ringannya apa ya? Kita kemarin bawa madu ya? Enggak bawa madu sih, bawa madu. Dingin, sejuk, tapi itu terobati dengan pemandangan alam yang sungguh memukau bagi saya, dan gak tahu teman-teman saya. Kalau bagi saya pribadi itu pertama kali pemandangan alam yang saya temui disuguhkan dengan keindahan seperti itu. Dalam hati itu, wow, ini keren banget ini, indah banget ini. Kekaguman saya soal alam tergugah di situ. Alam, seakan-akan soal alam itu sudah terpaku, ditancapkan di dalam hati dan pikiran saya. Ya gitulah. Tiba jam 6, mendirikan tenda sambil badan gemeteran itu karena nahan dingin. Hari sudah mulai gelap, mendirikan tenda. Tenda berdiri, saya yang pertama kali tidur. Entah kenapa. Padahal kalau nggak daki itu saya nggak pernah tidur malam. Tidur itu jam 5 pagi itu baru tidur, jam 12 siang baru bangun, atau jam 10, jam 11. Selama saya kuliah kebiasaan itu ada muncul itu daki itu. Mungkin saking capeknya ya. Dan tenda, makan dulu, masak mie dan lontong. Masak mie, manunya nggak masak, sudah bawa, nggak masak lagi, tinggal makan gitu. Makan mie dan makan lontong dan lauknya mie gitu. Ya tepatnya itu sih, lauknya mie. Saya duduk dulu. Oh ya, di antara 5 anak yang daki itu yang merokok cuma saya. Jadi saya itu bawa 1 kaleng
rokok, beli 1 kaleng rokok, terus bungkusannya 2. Nah ini hari-hari pertama. Jadi waktu dari pun perjalanan saya juga merokok, teman-teman saya tidak. Entah mereka enggak. Sampai sekarang pun, oh iya ada sih. Dari 5 anak itu yang rokok, sampai candu 1, yang satunya coba-coba, yang 2 tidak sama sekali. Gak pernah nyoba. Entah nanti, kayaknya enggak sih. Daki. Saya tidur. Setelah itu pagi bangun, masak lagi. Jadi sudah hari kedua ya, hari kedua. Sudah hari kedua. Ya, sementara cukup dulu. Lanjut ke part yang berikutnya, 3 kalau nggak salah. Terima kasih sudah mendengarkan. Salam lestari.